di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk membahas materi matriks. Sekarang kita akan membahas mengenai perkalian pada matriks ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkalian bilangan real dengan matriks. Coba kita lihat di sini, kalau ada contoh nih. Ini 3 ya, suatu bilangan real dikalikan dengan suatu matriks yang elemennya ada 4, 2, 3, 1. Nah, cara mengalikannya, kita tinggal mengalihkan 3 dengan semua elemen yang ada di dalam sini. Ya, jadi 4-nya dikali 3, 2-nya dikali 3, 3-nya dikali 3, 1-nya dikali 3. Semuanya dikalikan dengan bilangan real yang di luar ini. Oke, jadi hasilnya berapa? 4 kali 3, 12, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 1 kali 3, 3. Selesai, kayak gini aja cukup ya. Sekarang kita coba ke soal yang kedua nih, yang D. Di sini ada A6 min 1 2D ditambah 4 A tambah B C tambah D 3. Sekarang kita tambahin dulu aja mereka. Kan kita udah membahas tentang penjumlahan ya. Jadi kita tinggal menjumlahkan yang elemen-elemennya seletak. Jadi A ditambah 4. Baris 1 kolom 1 A tambah 4. Terus ada 6 ditambah A tambah B. Min 1 ditambah C tambah D. Terus ada 2D ditambah 3. Sama dengan, nah ini 3-nya dikalikan ke dalam semua ya. Sama kayak yang sebelumnya. Jadinya ada 3A 3B, 3C, 3D. Oh ya, Kak Valeria lupa tulis pertanyaan ini. Jadi yang dicari itu adalah nilai C-nya ya. Berapakah nilai C? Nah, jadi kita cari nilai C-nya gimana caranya? Kita lihat lagi. Ini kan berarti ngomongin kesamaan matriks ya. Kita lihat yang elemennya seletak. Ada huruf C di mana? Ada di sini dan ini. Ya, jadi kalau mau bikin persamaan, min 1 tambah C tambah D sama dengan 3C. Artinya kita harus tahu apanya nih? Si D-nya. D-nya itu berapa sih? Ya kan, kita harus cari dulu D-nya berapa. Nah, untuk mencari D-nya, tinggal ambil, cari yang mana ada D. Ini ada D, sama ini, ada juga ya. Jadi kita tuliskan persamaannya 2D tambah 3 sama dengan, ini kan sama dengan yang ini elemennya, letaknya ya 3D. Nah tinggal pindah ruas yang ada variabel dengan yang ada variabel. Kak Valeria akan pindahkan 2D nya ke sini aja. Jadi 3D dikurangi 2D, ini ada 3. Jadinya 3D kurangi 2D, jadi D sama dengan 3. Kita udah dapat D nya, berarti tinggal kita substitusi ke dalam ini ya. Sekarang Kak Valeria mau pindahkan C ini ke sini dulu, jadi minus ya. Jadinya 3C min C. Di sini jadi min 1 ditambah D-nya langsung Kak Valeria ganti jadi 3 ya. Min 1 tambah 3 2 sama dengan 3C min C 2C. Berarti C-nya berapa? Ya tinggal 2 dibagi 2 jadinya 1 ya. Udah dapat, jadi nilai C-nya itu sama dengan 1. Nah, ini contoh ada 2 soal mengenai perkalian bilangan real dengan matriks. Sekarang kita akan coba bahas perkalian matriks dengan matriks ya. Nah, sekarang untuk perkalian matriks dengan matriks, ini ada ketentuannya, jadi nggak asal aja nih. Kita lihat ya, kalau misalnya Kak Valeria punya matriks A nih, nama matriksnya A. Ordonya itu 2 kali 2. Ingat ordo ya. Jadi ini untuk barisnya, ini kolomnya, baris kali kolom, oke? Dikalikan dengan matriks B yang ordonya 2 kali 1. Jadi suatu matriks yang memiliki 2 baris dan 1 kolom, maka hasilnya jadi suatu matriks, ini anggap aja matriks C ya, yang ordonya jadi 2 kali 1. Kenapa bisa ordo jadi kayak gini? Kita lihat ya, ini bisa dikalikan, bisa ada hasil perkaliannya kalau ini sama yang di dalam. Sama-sama 2 ya, jadi kalau di sini 2, di sini juga 2. Jadi untuk kolomnya di sini harus sama dengan baris di matriks yang keduanya yang mau dikalikan. Nah hasilnya jadi
jadi 2 kali 1 kenapa? Tinggal lihat depan dan belakangnya. Jadi kalau kamu ngerjain soal gitu, kamu lihat dulu nih, nanti kira-kira matriks hasilnya itu, hasil perkaliannya ordonya jadi berapa kali berapa gitu, buat tahu nih, oh ternyata udah bener nih aku ngerjainnya gitu loh. Ya, kalian bisa coba telaah dulu ini, apakah ada hasilnya apa tidak, apakah bisa dikalikan atau tidak gitu ya. Contoh lagi, misalnya kalian punya suatu matriks C misalnya 3 dikali 1 mau dikalikan dengan matriks D yang ordonya itu 2 dikali 3 misalnya. Jadi matriks C itu barisnya 3 kolomnya 1, kalau matriks D barisnya 2 kolomnya 3. Bisa nggak dikalikan kalau kayak gini? Ada hasilnya nggak? Nggak ada hasilnya. Kenapa nggak ada hasilnya? Karena kamu lihat yang dalamnya nih, 1 ini 2. Di sini kolomnya 1, di sini barisnya 2. Tidak sama. Bisanya kalau ini 1, ini juga 1. Atau kalau yang ini 2, ya ini juga 2. Ya, jadi ada hasilnya. Sekarang misalnya kalau kalian ganti, ini 3 kali 2. C 3 kali 2 dikalikan dengan matriks D 2 kali 3. Ada nggak hasilnya? Bisa ada hasilnya. Karena apa? Yang di tengah sama-sama 2. Ya, kalau misalnya kalian ganti, ini barisnya 1, ini kolomnya 1. Bisa ada hasilnya? Bisa. Ya, karena ini 1, ini juga 1. Hasilnya jadi matriks berapa? Misalnya ini matriks E ya. Nama matriks hasil perkaliannya misalnya E. Berarti E-nya itu ordonya adalah 3 kali 3. Dari mana? Ini depan sama belakangnya. Ya, sekarang kita coba kerjain contohnya nih. Misalnya kalian punya matriks 2 min 1 3 4 akan dikalikan dengan 3 2. Nah, ini matriksnya berapa kali berapa? Kita lihat dulu. Berapa barisnya, kolomnya berapa? Kita tentukan ordonya. Barisnya 2, ya kan? 1 2, kolomnya 2 1 2. Jadi ini adalah matriks 2 kali 2. Kita mau kalikan dengan matriks yang ordonya ini barisnya ada 2, kolomnya cuma 1. Jadi 2 kali 1. Bisa dikalikan ini? Bisa, karena yang tengahnya itu udah sama. Hasilnya jadi berapa ordonya? 2 dikali 1. Nah, cara mengalikannya nih sekarang. Gimana cara mengalikannya kalau matriks dengan matriks? Balik lagi nih ya, sama kayak ordo. Ordo kan tulisannya baris kali kolom, ya kan? Cara mengalihkan matriks pun sama. Kita kalikan baris dengan kolom. Ya. Jadi kalau misalnya ada baris 1 di matriks ini yang pertama dikalikan dengan kolom 1, itu akan menjadi elemen 1 1. Ya, jadi elemen di baris pertama, kolom pertama, itulah hasil dari perkalian mereka. Nah, coba langsung kita kerjakan ya. Jadinya gini ngerjainnya. 2 dikali 3 ditambah min 1 dikali 2. Jadi ini kali ini kali ini. Ya, min 1 kali 2. Nah, mereka ditambah karena satu kesatuan. Jadi baris 1 kolom 1 itu jadi satu kesatuan, jadi satu hasil. Ya, jadi mereka ada tanda tambahnya, ditambahkan. Nah, sekarang ini kan baris 1 kolom 1 udah. Ya, tinggal kita lanjut ke baris 2. Baris 2 kolom 1. Kenapa nggak ada baris 1 kolom 2? Karena di sini matriks yang kedua kan kolomnya cuma 1, nggak ada 2. Ya kan? Kalau misalnya di sini kolomnya ada 2, ya kita kalikan dengan kolom yang kedua. Terus kita taruh di sebelahnya sini. Jadi elemen baris 1 kolom 2 gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ini. Baris 2 kolom 1, ya. 3 dikalikan 3. 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Nah, kayak gini udah. Ya, kita coba cek hasilnya jadinya 2 kali 3 6. 6 ditambah min 2 jadinya 4. 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 2 8. 9 tambah 8 17. Nah, ini hasilnya. Jadi matriks berordo 2 kali 1. Ya, barisnya 2, kolomnya 1.
sama yang tadi kita tuliskan di sini nih? Benar kan? Ini 2 kali 2 dikalikan dengan ini 2 kali 1. Jadi yang kita ambil depan dan belakangnya, karena yang tengahnya udah sama. Hasilnya jadi matriks berordo 2 kali 1. Udah selesai kayak gini. Ya. Sekarang coba kita lihat yang ini, yang B ya, kita kerjakan. Kita tentukan dulu aja ya ordonya. Ini ordonya tuh 3 baris, 3 kolom kan. Jadinya ordo 3 kali 3. Yang ini 3 baris dan 2 kolom, ya kan? Jadi 3 kali 2. Mereka dikalikan, ini sama. Ya. Jadi kita tinggal lihat depan dan belakangnya. 3 kali 2. Jadi matriks ini kalau dikalikan, kedua matriks ini hasilnya akan jadi suatu matriks berordo 3 dikali 2. Ya, nanti kita cek apakah betul hasil perkalian itu adalah matriks 3 kali 2 ya. Oke, kita mulai dari baris 1 dikalikan dengan kolom 1 ya. Baris dikali kolom. Baris 1 kolom 1 akan menjadi satu kesatuan. Ya, jadi elemen 1 baris 1 kolom 1. 1 dikali 2. Kita tulis di sini aja ya. 1 dikali 2 ditambah min 1 dikali 4 ditambah 0 dikali min 1. Nah, ini untuk elemen 1 baris 1 kolom 1. Nah, sekarang kita pindah nih. Masih baris 1, kita pindah ke kolom yang kedua. Jadi ini dikalikan dengan yang ini. Ya, ngaliinnya sama lagi. 1 dikali 1. Tulisnya di sebelahnya, kasih spasi ya. 1 dikali 1 ditambah min 1 dikalikan 0 ditambah 0 dikali 6. Nah, gini ya. Terus sekarang ke yang kedua. Baris 2 kolom 1 untuk ditaruh di sini di bawahnya. 2 dikali 2, tuliskan dulu. 2 dikali 2 ditambah min 2 dikali 4 ditambah 3 dikali min 1. Terus lanjut yang ini. 2 dikali 1 ditambah min 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 6. Lanjutkan baris ketiga kolom pertama. Jadi 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 4 ditambah 2 dikali min 1. Sekarang untuk kolom yang kedua. 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 6. Udah, tinggal kita hitung aja sekarang. 1 kali 2, 2 ditambah min 4 ditambah 0. Jadinya min 2. Ini ya, ke bawahnya aja ya. 4 ditambah min 8 jadi min 4. Min 4 min 3 jadi min 7. Yang bawahnya 0 kali 2, 0 ditambah 4, 4 min 2 jadi 2. Sekarang ke sini. 1 ditambah 0 tambah 0 1. 2 dikali 2 ditambah 0 ditambah 18 jadi 20. 0 ditambah 0 ditambah 12 jadi 12. Udah deh. Ini hasilnya. Benar nggak ini matriks yang berordo 3 kali 2? Benar. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Oke, Dede, sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Jika matriks A 1, 3, 4 dan matriks B 2, 5, 6, maka AB sama dengan, kita tentukan dulu ordonya.
Yang di sini adalah matriks berordo 3 kali 1, barisnya 3, kolomnya 1 ya. Jadi ini mana ya? Ini deh. 3 kali 1. Yang ini barisnya 1, kolomnya 3. Jadinya 1 kali 3. Kita lihat nih, ini kan mau dikaliin ya. Kita lihat tengahnya udah sama-sama 1 kan? Berarti hasilnya akan menjadi matriks 3 kali 3. Lihat depan dan belakangnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Di sini ya, AB sama dengan, caranya sama kayak yang sebelumnya, baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Nah, kita lihat yang di matriks ini. Baris 1 itu yang mana? Ini. Cuma si 1 doang ini kan? Cuma sendirian kan? Nah, kolom 1 yang di sini mana? Ini kolom 1. Cuma si 2. Jadi nggak kayak yang tadi tuh ada beberapa. Yang ini cuma benar-benar 1, ini juga cuma 1. Ya udah, berarti tinggal kita kalikan 1 dikali 2. Untuk baris 1 kolom 1 adalah 1 dikali 2. Baris 1 kolom 1 udah. Ya, sekarang kita ke baris 1 kolom kedua. Jadi ditaruh di sebelahnya. 1 dikalikan dengan 5. Ditulislah 1 dikali 5. Terus ada 1 dikalikan dengan 6. Untuk kolom yang ke-3, baris 1 kolom 3. Nah, sekarang untuk baris kedua di matriks A itu cuma ada sih 3 doang ya. Baris 2 kolom 1, jadinya 3 dikali 2, taruh sini. Baris 2 kolom 2, 3 kali 5. Baris 2 kolom 3, 3 dikali 6. Sekarang ke baris ketiga ya. Baris ketiga kolom 1, jadinya 4 kali 2. Baris ketiga kolom kedua 4 kali 5. Baris ketiga kolom ketiga 4 kali 6. Jadinya berapa hasilnya? Ini jadi 2, 5, 6, terus 6, 15, 18, jadi 8, 20, 24. Selesai. Ya, benar nggak? Jadi matriks berordo 3 kali 3. Benar. Ada 3 baris dan ada 3 kolom. Coba sekarang kita kerjakan yang D nih. Jika C sama dengan, ini perkalian matriks. Ini ordonya 3 kali 3 ya, 3 barisnya 3, kolomnya 3. Yang ini juga sama, 3 kali 3. Kita cek dulu apakah bisa dikalikan? Bisa, karena yang tengahnya itu sama-sama 3. Berarti hasil perkalian matriksnya adalah matriks berordo 3 kali 3, depan dan belakang ambilnya. Nah, apakah kamu harus mengalikan semuanya ini? Nggak usah, karena kamu lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya kan, maka C23 sama dengan, kan gitu ya. Berarti yang dicari adalah si elemen pada matriks C untuk baris kedua, kolom ketiga. Ya udah, berarti yang kita kalikan yang mana? Baris kedua, kolom ketiga. Ya tinggal dari yang ini baris kedua, yang satunya kolom ke-3. Cukup ini aja yang kita hitung. Kita nggak usah ngitung semuanya yang lain ya. Jadinya hasilnya C23 itu sama dengan 2 dikali 8 ditambah yang sebelahnya 1 dikali 7 ditambah 0 dikali 5 ya. Baris 2 dikalikan dengan kolom 3. Jadinya hasilnya 16 ditambah 7 ditambah 0. Jadinya 23. Nah, kayak gini ya. Oke Adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai perkalian matriks. Nanti Kak Vale akan buatkan video lagi mengenai latihan matriks ya. Ini kan contohnya baru beberapa ya, baru sedikit. Nanti kita akan coba mengerjakan beragam contoh soal yang lain. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!